Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang kita hormati Bapak Ketua RW dan Ketua RT, segenap Bapak Ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, perangkat pemerintahan yang hadir, seterusnya Bapak Ketua dan seluruh pengurus Masjid Al-Barokah, kemudian Bapak Ibu jemaah fardu subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, subuh ini kembali kita bisa hadir, dan selalu kita berdoa semoga istiqomah dalam melaksanakan apapun ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Dan nanti ketika ajal kita datang, semoga Allah karuniakan wafat dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersalawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, subuh ini kita lanjutkan kaji kita atau pengajian kita dalam buku yang saya bawa ini. Judul bukunya Bapak Ibu, 10 cara memesan singgasana surga. Singgasana surga. Semua kita pasti ingin masuk surga, ya Pak? Ibu, alalah di dunia aku saja dalam neraka Pak Ustaz. Mudah-mudahan belajar sikit-sikit, nanti mudah-mudahan mendapat hidayah, kita bisa amalkan dalam buku ini. Ada 10 katanya. Yang pertama dalam buku ini disebutkan menjaga pandangan. Kita tengok satu persatu. Kemudian yang kedua tentang as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Yang ketiga, salatlah seperti salatnya orang yang akan mati. Yang keempat, pintu langit masih terbuka. Apa maknanya ini? Mudah-mudahan bisa kita kaji. Detik malam begitu berharga, tuangkan minyak wangi yang halal. Sebaik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, menunjukkan kepada kebaikan. Dan yang ke-10, mewaspadai sifat wujud. Nah, subuh ini pembahasan yang pertama kita coba urai, kita coba pelajari bersama, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Yang pertama tadi Bapak Ibu, apa tadi? Menjaga pandangan. Dalam bahasa Arabnya disebut dia ghaddul basar. Menjaga pandangan, mata. Mata, kalau kata orang awak kan, mato condong kanan rancak, salero condong kanan lama. Kan ya Pak, mato condong kanan rancak. Mata ini ibarat panah yang beracun. Panah itu kalau dia tidak beracun, kalau kena ke badan, mungkin efeknya hanya bagian yang kena saja yang sakit. Mau kena panah, kena bahu saja yang sakit. Cabut anak panahnya, kasih obat, hilang rasa sakitnya, paling tinggal bekasnya. Tapi berbeda kalau panah itu
ada racunnya. Kalau panah yang beracun kena ke badan, mungkin yang kena bahu, tetapi bisa menjalar ke anggota tubuh yang lain. Racunnya itu bisa menjalar, masuk dia ke dalam aliran darah sampai ke jantung, ke paru-paru, ke otak, ke anggota tubuh yang lain. Hingga tidak butuh waktu lama bagi dia untuk membunuh. Itu kalau ada racunnya. Kalau kami orang Pasir, orang Rokan Hulu ini dulu ditakuti karena racunnya. Tapi mudah-mudahan itu tidak ada. Dan bukan hanya orang luar daerah, bahkan antar satu daerah ke satu daerah itu pun merasa takut. Kalau kita di Pekanbaru ini, umpamanya orang Tenayan, kalau mau ke Marpoyan, itu dipesan, hati-hati nanti di sana. Sebaliknya begitu juga. Karena apa? Daya rusaknya itu sangat luar biasa. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya juga pernah diberi racun oleh orang. Nah, pandangan ini, mata kita ini ibarat panah beracun lah. Yang memandangnya mata, kalau yang dipandangnya itu dosa, maksiat, haram, maka efeknya bukan hanya merusak mata, tapi pandangan tadi bisa masuk ke dalam pikiran. Pandangan itu bisa merusak ke hati, sehingga kalau sudah rusak hati pikiran kita, nah inilah yang akan merusak diri kita. Nah, makanya perlu dijaga. Allah Ta'ala dalam Quran surah An-Nur ayat 30, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah ya Muhammad kepada orang beriman itu, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Allah menyuruh kita menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Jadi seakan-akan pandangan ini efeknya ke pikiran, efeknya ke hati, dan nanti bisa berakibat kepada rusaknya kemaluan. Artinya bisa menjatuhkan orang kepada perbuatan zina. Berawal dari mana? Pandangan. Atau patah kan? Dari mata turun ke hati. Nah, hari ini makanya Bapak Ibu, kenapa banyak hal-hal yang aneh, yang cabul kata orang sekarang, yang tidak masuk akal, bahkan perbuatan-perbuatan zina itu. Kalau dulu mungkin gadis bujang, orang laki perempuan yang tidak yang ya masa yang tak ada hubungan mahram lah. Kalau ketahuan nanti dinikahkan saja sudah, itulah. Artinya boleh mereka menikah. Hari ini berita-beritanya luar biasa. Anak laki-laki berhubungan dengan ibu kandungnya. Coba baca rohnya Bapak. Ini dinikahkan tidak mungkin. Seorang ayah dengan anak perempuannya, seorang kakak kandung abang dengan adik perempuan, dibawa ke Pak Kua, dan dia Pak Kua menikah. Mereka mahram. Dari mana pasal, dari mana awal petaka ini terjadi? Pandangan mata. Makanya dia bagaikan panah beracun yang kena di sini, tetapi bisa mengefek kepada yang lainnya. Makanya Allah Ta'ala katakan, tundukkan pandangan, jaga. Kalau sudah terjadi, habislah. Malulah yang akan ditanggung. Repot juga lagi, urusannya macam mana. Nah, kemudian apalagi kita yang hidup di zaman sekarang ini, Pak, yang paling mudah merusak mata, merusak pandangan itu inilah. Nah, coba awak tak dia menengok itunya tiba sesurang. Nah, coba lah, Pak. Kadang tak ditengok, penasaran, kepo. Cuman anehnya kadang-kadang
Kalau yang datang itu ceramah, pengajian, itu capek sih geser. Ya, skip langsung. Tiba ustaz ceramah atau orang baca salawat bagai pengajian. Tapi kalau tiba orang mandi berenang di kolam kok sampai tenggelamnya kok baru selesai. Coba pandangannya. Tapi kalau orang yang mampu menundukkan pandangannya itu, menjaganya itu, insya Allah fadilah-fadilah keutamaannya banyak dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kita bagaimana insya Allah di zaman yang hari ini. Kalau dulu mungkin zaman bapak-bapak, makanya di mukadimah buku ini disebut oleh penulisnya, apa kata dia, buku ini pertama ditujukan kepada para pemuda dan pemudi. Makanya kita kaji pagi ini, saya tengok yang datang ini pemuda-pemudi semua. Pemuda-pemudi tahun 70-80 lah. Di zaman kita ini, kalau di zaman bapak ibu dulu mungkin jadi ya, remaja, pemuda-pemudi itu baru rusak pandangan kita, baru nampak yang tidak boleh dilihat itu mungkin kalau kita keluar rumah atau sengaja mencari. Kalau dia menjadi rumah, tidak akan nampak. Kalau sekarang baik di luar, baik di rumah, kesempatan itu ada yang akan merusak pandangan. Kalau keluar jelas. Saya setiap pagi nantar anak sekolah tuh jam 6.30 lah berangkat dari rumah. Sadul saya tengok di jalan tuh, ada enggak? Coba. Tapi macam mana Pak Ustaz? Awak punya mata, enggak mungkin enggak ditengok. Nah maka Ali bin Abi Thalib, apa kata Nabi kepada Ali? Ali, innalakal ula walal akhar. Ali, kalau nan pertama itu laka apa? Rasaki, calian. Walal akhar, tapi cukup sekali itu aja. Sudah ditengok, palingkan pandangan. Jadi kita ini bukan ndak bisa apa, kita untuk tidak melihat itu memang mustahil. Tapi tugas kita apa? Memalingkannya, menundukkannya, menghindarkan. Kita tengok, astagfirullah. Ini yang bahaya itu kita tengok, astagfirullah. Melakek tengok tu deh. Itu yang membaik. Dan ada perbedaan godaan pandangan bapak-bapak atau kami laki-laki dengan ibu-ibu. Kalau yang laki-laki ini mungkin lebih kepada syahwat, syahwat. Kalau birahi, kalau ibu-ibu ini mungkin barangkali godaan pandangannya ke sana tidak begitu besar. Cuman hari ini apa godaannya? Ya, tengok di HP, lewat iklan orang berjualan dan isinya. Ini juga godaan juga. Saya tengok kerudung rancak lah. Tengok dulu beko lewat gamis. Tengok dulu beko lewat panci-panci. Itu mengganggu, Pak. Bagaikan panah beracun tadi. Dalam semayang, Allahu Akbar. Dia rancak gamis tadi lebih lola ke di pasar. Jual. Online. Belanja online, Pak. Online kok kadang-kadang tipu-tipu penghijau lah. Digambar anak gadis. Lah papasan dia wak tiba kirim wak nenek-nenek. Orang tua gaya. Kayu bapak sekalian rahmatullah. Mudah-mudahan pagi ini kita bahas untuk ke depan ya bisa kita punya motivasi untuk menjaganya. Karena banyak fadilah keutamaan dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, orang yang mampu menundukkan pandangannya itu, maka insya Allah ia akan merasakan nikmatnya munajat dan khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Kalau mampu kita menjaganya ini, maka akan mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, munajat. Betul-betul dirasakan betul kekhusyuan. Tidak ada gangguan.
Tapi kalau pandangan ini sudah diumbar, pandangan ini sudah tidak terkontrol lagi, semua dipandang, semua ditengok, itu akan mengganggu dalam ibadah kita. Kalau tidak percaya Bapak Ibu boleh tes. Semakin sering kita melihat yang maksiat, pornografi, apalah namanya yang ada di handphone atau dimanapun, maka akan menurunkan kualitas ibadah kita. Yang dulunya rajin baca Quran, boleh tes mulai berkurang baca Quran. Yang dulu rajin istighfar habis salatnya, mungkin ada yang 1000 kali, atau yang dulu rajin berzikir ba'da salat, mulai tak lagi berzikir setelah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dulunya rajin solat-solat sunatnya, qobliyah, ba'diyahnya, tapi kalau sudah rusak pandangannya, selalu diumbar, insya Allah tidak akan lagi solat sunat. Kenapa? Karena orang efek dari pandangan yang tidak terpelihara tadi akan hilang rasa takut kepada Allah, akan bangkit keinginan untuk berbuat maksiat. Itu efek. Jadi kalau kita perturutkan juga, itulah yang akan kita dapat. Akan hilang kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu rajin tahajud malam, sekarang dah mulai tak lagi mau. Apa sebab? Melihat, menonton, menyaksikan, mata ini sudah rendah, dipalingkan oleh Allah taala. Yang kedua, orang yang mampu menundukkan pandangan mata lahirnya, maka Allah akan berikan kepada dia firasat yang benar. Artinya apa? Kalau mampu dia memalingkan atau menundukkan, menjaga pandangannya, pandangan mata yang lahir, maka Allah akan bukakan pandangan batinnya. Allah akan tajamkan penglihatan batinnya, firasatnya. Apa firasat itu Pak Ustaz? Utsman bin Affan itu kan sahabat yang paling pemalu di antara banyak sahabat Nabi, sehingga disebutkan malaikat pun malu kepada Utsman. Satu hari Utsman berpidato, telah datang kepadaku di antara kalian seorang laki-laki di antara kalian yang dia datang, aku tahu bahwa sungguhnya dia baru saja berzina. Jadi datang orang kepada Utsman itu, pakaiannya rapi, ibarat kita ni lah, jubahnya rapi, sepertinya orang soleh, orang alim. Tapi padahal aslinya dia pembuat dosa, pezina. Orang tak tahu. Sama lah kita ni Pak. Bapak tak tahu saya ni asal kemari pakai jubah, pakai baju muslim, koko, kopiah. Tapi Bapak Ibu tak tahu perangai saya di luar sana, tak tahu Bapak Ibu kerja saya, dosa saya, maksiat saya. Saya juga begitu. Bapak Ibu asal jumpa kita di sini pakaiannya rapi, sholat berjamaah, mendengar ceramah Ustaz, menunduk sampai takaluk. Tidak tahu saya. Tapi Utsman dia tahu Pak, tidak bisa dibohongi. Walaupun macam mana rapinya pakaian, walau macam mana pun bentuk tunduknya, khusyuk tawaduknya di depan Utsman, walau macam mana pun dia menyembunyikan perangainya, apa kata Utsman? Tahu dia. Tahu dia baru berzina. Maka bertanya sahabat, Utsman, kenapa engkau bisa tahu? Apakah engkau dapat wahyu? Memangnya Nabi Muhammad kan dah meninggal. Apakah ada wahyu lagi yang turun? Itu bukan wahyu, itu firasat yang benar. Dari mana firasat itu bisa muncul? Dari menjaga pandangannya. Ibu-ibu yang pandai menjaga pandangannya itu tidak akan bisa dikicuh-kicuh oleh laki le. Jangan bang kicuh aja, nampak. Kayaknya ibu bapak orang soleh-soleh,
Para aulia-aulia Allah itu dia bisa tahu beritanya tentang keadaan atau kejadian yang tidak tahu oleh orang lain, yang tidak tampak oleh orang lain. Salah satu amalnya itu ya menjaga pandangannya. Maka kita nih kalau mau rasanya memiliki pandangan batin atau firasat yang benar itu, maka berlatihlah menjaga pandangan yang lahir. Dan ini perlu, Pak. Seorang ayah punya anak tidak bisa ngicol, tidak bisa dibohongi lagi. Hari ini berapa banyak orang tua yang mudah saja dibohongi anak. Nenape ya, apa tuh? Buat tugas 10 menit buat tugas, dan itu lah boleh. Main game online, nonton, nyawa lah yo loh. Berapa banyak ibu-ibu dibohongi oleh anak. Kenapa? Mata batinnya tidak lagi tersikap. Ya, Ustaz pandai menengok-nengok itu, Ustaz tidak pandai. Jujur aja saya bilang tidak tahu, Pak. Dasar aku lo pandai, kau tahu Ustaz, kau pernah jawab kau tidak? Tidak bisa, karena juga Ustaz tidak mampu, belum mampu kita benar-benar bisa menundukkan pandangan. Bahkan 3 hari apa 2 hari yang lewat saya ke Jalan Pangeran Hidayat mau ngambil pesanan. Jadi baru di atas Honda nampaklah 2 pasang anak muda. Yang perempuan ini pakaiannya nauzubillah, pokoknya tidak layak lah untuk berpakaian di tengah ramai. Yang laki-laki berdua nih yang masih umur paling 20-an tahun lah. Begitu terpandang sama saya yang anak perempuan nih, saya palingkan pandangan, tengok yang laki-laki. Astagfirullah, Ustaz, kenal lu sama Wak? Ya Allah, jangan. Ya enggak, gimana kita ini hidup di zamannya seperti ini. Enggak keluar rumah, enggak mungkin. Enggak pegang HP, jelas enggak mungkin. Beko menelepon Pak RW baca. Pak Ustaz, kok ada orang meninggal Pak? Katanya kan. Dia tidak mungkin. Yang memungkinkan itu apa? Kita berlatih untuk memindahkan pandangan, mengalihkannya, menundukkannya. Nah ujiannya. Yang ketiga, setelah mendapatkan firasat yang benar nih, keutamaannya, fadilahnya, orang yang menjaga pandangannya, terjaganya hati dari syaitan. Hati ini Bapak Ibu, kalau kita ibaratkan rumah, maka pintunya adalah mata. Kalau ada rumah pintu selalu ternganga, rumah pintu tidak ditutup pagi, siang, sore, malam, itu apa yang akan terjadi? Ya pencuri mudah masuk. Selagi dikunci ditutup aja hilang kota impak. Coba lah. Apalagi kalau dibiarkan tidak terkunci, dibiarkan terbuka. Memang kadang sekarang nih Pak ada spesialisasi kota impak masjid. Kami di Ar-Rahmah itu sudah 2 kali Pak. Tapi anak-anak paling umur 11-an tahun lah. Kota impak itu bergembok, tengok di CCTV Pak, macam mana cara dia mengambilnya. Naik dia di atas kota, diangkatnya kuat-kuat. Ya kota itu apa? Enselnya akan aluminium deh, mudah. Lah, berangkat. Tengok, kumpulkan anak-anak sekitar masjid. Tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal. Berarti bukan anak di tempat kita, bukan anak-anak kita. Dua-duanya kejadiannya anak-anak. Kalau di Siko, apa anak? Ya. Jadi mata ini ibarat pintu masuknya. Pintu yang selalu terbuka, maka akan mudah pencuri masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya adalah hati. Nah, pencuri hati itu siapa? Syaitan itulah. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas
Dialah yang selalu mendatangkan was-was ke dalam hati. Salat was-was itu syaitan. Pintu masuknya mata. Nah, agar hati, agar rumah itu tidak dimasuki syaitan, ya jaga pintunya. Agar setan tidak bisa merasuk atau mengganggu kita di dalam hati ini, pelihara pandangannya. Nah, dari pandangan itu tadi, pandang dia siang, malam terkenang-kenang, merusak dia balik. Apa yang kita tengok itu datang dia balik. Kalau dibiarkan hati ini, semua kita ini kata Nabi, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua yang terlahir ke dunia ini lahirnya dalam keadaan suci, fitrah. Tidak ada kita yang membawa dosa. Bahkan anak luar nikah yang kadang orang salah sebutnya anak haram, itu tak ada dosa juga. Cuma kadang-kadang banyak orang menghakimi dia, padahal dia tak berdosa. Yang berdosa itu siapa? Ayah ibunya yang bekerja, yang melakukan. Tapi yang anak itu tetap ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Apapun agamanya, di saat dia lahir itu sungguhnya dia fitrah, suci. Fitrah di sini kata ulama adalah fitratul Islam. Suci dalam arti kesucian Islami. Dia itu sebenarnya membawa hati yang salim, hati yang sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya dalam hadis Nabi itu disebutkan juga, fa abawahu, maka orang tuanya lah, yuhawidanihi au yunassirani, orang tuanya lah yang nanti akan mewarnainya apakah menjadi Yahudi atau Nasrani. Nah, kita bersyukur alhamdulillah orang tua kita Islam. Makanya dalam hadis itu tidak disebutkan yusallimanihi, orang tuanya lah yang menjadikan dia Islam. Nah, karena semua orang itu sungguhnya terlahir sudah Muslim, lahirnya sudah Islam. Tapi nanti apa yang akan menjadikan dia kafir, Yahudi atau Nasrani? Fa'abawahu, orang tuanya. Sebagian tafsir menyebutkan abawahu itu bukan orang tua saja, tapi bi'ahnya, lingkungannya. Karena dia hidup di lingkungan itu, akhirnya dia pun menjadi. Karena dia tinggal bersama orang tua yang Yahudi, maka ia menjadi Yahudi. Kita alhamdulillah ayah Islam, mak Islam, lahir sudah Islam, dan insya Allah mati pun masih Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati dalam keadaan selain daripada Islam. Artinya apa? Ada orang yang lahirnya Islam, matinya mungkin bukan Islam lagi, murtad namanya. Ini yang kita takutkan. Dari mana datangnya itu? Dari hati yang sudah terlalu kotor, tak bisa lagi menerima hidayah Allah. Karena hati ini kata Nabi, kalau kita berbuat dosa, maka di situ akan berbekas satu titik hitam. Berbuat dosa lagi, hitam titik lagi. Berbuat lagi, tambah lagi titiknya. Berbuat lagi, tambah lagi. Semakin tambah tak berdosa, dosa-dosa itu tidak kita mohonkan ampun kepada Allah, maka akhirnya berakibat hitamlah hatinya itu sehingga tak lagi bisa menerima. Kalau sudah dia tak bisa lagi menerima kebenaran, ceramah-ceramah disampaikan tak juga masuk, pengajian-pengajian, nasihat-nasihat sampaikan tak juga didengar. Nah, ini yang akan menyebabkan ia bisa jauh dari Allah Ta'ala. Akhirnya syaitan pun mudah mempengaruhinya. Makanya orang kalau ingin hatinya tetap bersih, terpelihara dari syaitan, maka
Mulailah dari menjaga pandangannya. Dari situ masuknya terusan. Nah, yang keempat, orang yang pandai menjaga pandangan matanya, maka dia akan mudah fokus kepada tujuannya. Fokus kepada tujuan itu apa? Tujuan kita ini tidak lain, tidak bukan adalah menggapai ridha Allah, rahmat Allah, modal dasar untuk mendapatkan surganya. Jadi kalau tujuan hidup, kalau boleh Pak, kita nih buat sekarang nih, umur kita sekarang berapa nih? Umur katakanlah ada yang 50, 55. Tujuan akhir kita nih surga, surganya Allah Ta'ala. Lalu kemudian sebelum sampai ke surga tuh, nih umur saya nih terakhir nih, umur 65, sekarang 50. Berarti 50 ke 65 hanya bersisa 15 tahun. Yang 15 tahun inilah yang harus kita usahakan bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Ta'ala. Apa caranya Ustaz? Bagaimana caranya? Tidak lama lagi nih 15 tahun nih. Ini 2023 tambah 15 berarti 2038 dada soalnya. Aduh. Nah 15 tahun inilah cuman kesempatan kita bagaimana sampai kepada tujuan. Orang yang bisa sampai kepada tujuan itu adalah orang yang tetap fokus sampai kepada tujuan. Bagaimana caranya agar dia bisa fokus? Salah satu usahanya adalah menjaga pandangannya. Tapi kalau pandangannya tak dijaga, hilang fokusnya. La lena, la terlena. Kita kan hidup di dunia ini kalau boleh diibaratkan bagaikan seorang penyelam. Ada pernah? Penyelam yang diberikan bekal 1 tabung oksigen saja. Tapi 1 tabung oksigen itu diberikan bukan gratis. Bukan sia-sia, bukan cuma-cuma. Untuk apa kita diberikan oksigen 1 tabung tadi oleh juragannya? Untuk menyelam ke dasar laut, yang kemudian sampai di dasarnya mesti berusaha mengumpulkan intan berlian sebanyak-banyaknya. Nah, orang yang fokus akan sampai dia mudah. Dia tahan pandangan matanya, lalu dia fokus kepada tujuannya. Yang dia cari hanya apa yang diperintahkan tuannya. Tapi kalau dia tak mampu menjaga pandangannya, itulah dia tergiur dengan kemilau indahnya alam laut. Nampaklah dia oleh dia ikan berenang-renang dalam laut tadi. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang oranye, ada yang biru, ada yang hijau. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang runcing, ada yang lancip, ada yang bulat, macam-macam. Matanya diperturutkannya pula. Nampak pula tumbuh-tumbuhan alam laut, rumput-rumput yang macam-macam. Nampak pula karang-karang di dalam laut. Sehingga matanya ini terlena menengok pemandangan yang indah-indah di dalam laut. Hilang fokus tujuan. Tujuannya tadi bukan itu. Tujuannya apa? Mengumpulkan sebanyak-banyaknya ikan permata dalam laut. Mutiara-mutiara dalam laut. Akhirnya sudah lama berenang-renang di dalam laut, asik menengok-menengok yang tadi itu ikan-ikan segala macam hewan laut, tumbuh-tumbuhan karang-karang laut, barulah sadar oksigen sudah menipis. Tidak ada PAK. Cari punya cari dapatlah 2-3 buah. Cuman kalau dipaksakan tidak memungkinkan, akhirnya daripada nanti habis oksigen, awaklah di dasar di dalam laut, mati tenggelam, akhirnya buru-burulah naik ke atas. Mutiara yang dapat intan permata yang hanya didapat 2-3 buah tadi, lupa pula maike tampe. Akhirnya karena buru-buru tertumpah pula balik. Habis. Sampai ke permukaan, berjumpa lagi dengan sang tuan. Mana intan permata, mana mutiara.
Tuhan mohon maaf, lena saya menengok alam indahnya alam laut, sehingga gagal saya fokus kepada tujuan. Karena kegagalan itu saya tak bisa membawa apapun untuk Tuhan. Tapi mohon saya kepada Tuhan, berikan saya satu tabung lagi. Saya berjanji saya akan fokus, saya akan kumpulkan sebanyak-banyaknya apa yang Tuhan mau. Apa kata Tuhan? Tak ada tabung yang kedua. Itulah ibarat hidup kita. Allah berikan kita hidup di dunia ini sekali saja. Untuk apa Allah jadikan kita di dunia ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah. Kumpulkanlah amal sebanyak-banyaknya. Buatkanlah amal sebanyak-banyaknya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kumpulkanlah amal yang paling baik. Untuk apa? Untuk kita bawa besok kepada Allah Ta'ala. Tapi banyak orang yang kemudian begitu ia mati berjumpa Allah, yang ada hanya tangisan penyesalan. Apa sebab? Gagal dalam mengumpulkan apa yang Allah suruh tadi. Dari mana sumber kegagalan itu? Pandangan mata. Ikan-ikan, tumbuhan, karang-karang, keindahan laut itu, itulah ibarat dunia dan isinya ini yang membuat kita silau. As-salatu khairum minan naum. Apa artinya, Bu? Salat lebih baik dari tidur. Tapi bagi orang yang gagal, tidak fokus, dia balik, tidur lebih baik daripada salat. Lalu asalnya di rumah, beko jam 10 baru jago. Aku lalu bukannya semayang dikajain kopi jadinya lu. Ini orang gagal fokus nih, Pak. Gagal fokus. Besok dia begitu menghadap Allah, dia akan berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, baru kami nampak, baru kami dengar, pulangkanlah kami ke dunia kembali ya Allah. Itulah ibaratnya. Tuhan, minta ambo setabung lahi, minta ambo oksigen ciek lahi. Tapi tidak ada oksigen yang kedua, tidak ada kesempatan hidup yang kedua. Kesempatan itu hanya sekali. Nah, makanya yang sekali itu kita harus fokus. Agar fokus, berusahalah menundukkan pandangan. Yang keempat, orang yang menundukkan pandangannya, dia akan mendapatkan keberkahan dalam ketaatannya. Al-Imam Al-Ghazali menafsirkan ayat ini, An-Nur ayat 30 ini, kata dia, walaupun ayat ini singkat, tetapi dia memiliki makna yang mendalam. Setidaknya ada 3 makna penting, kata dia. Yang pertama mengandung makna pengajaran, yang kedua mengandung makna peringatan, dan yang ketiga ancaman. Mana yang pengajaran? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Itu pengajaran. Katakanlah Muhammad kepada orang beriman itu agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ini ajaran yang harus kita taati, yang harus kita amalkan. Allah Ta'ala suruhkan tundukkan pandangan, ya tunduk. Jaga kemaluan, ya jaga. Itu bermakna pengajaran. Amal, perbuatan yang harus kita kerjakan. Ada pelajaran yang harus kita lakukan. Ini berisi pengajaran. Ada yang kedua, kata dia, bahagian yang keduanya, yakni peringatan. Mana dia? Zalika azka lahum. Zalika azka lahum. Yang demikian itu lebih mensucikan bagi mereka. Artinya, kalau mereka amalkan yang disuruh Allah, jagalah pandangan dan kemaluan tadi, maka itu akan lebih suci bagi mereka. Azka. Azka itu, kata dia, ada bermakna toharoh, suci, ada bermakna zakat. Zakat itu artinya bertumbuh, berkembang, bertambah. Maka ini menjadi bahagian peringatan. Wahai orang beriman, ingat,
Nah, seakan-akan begitu bahasanya. Ingat, kalau kalian jaga pandangan, maka apa yang akan kalian dapat? Yang pertama, lebih suci hati kalian. Yang kedua, azka, bermakna zakat, bertumbuh berkembang, akan tumbuh ketaatan. Terus dia berkembang. Orang yang menjaga matanya akan bertambah suci hatinya dan akan bertambah taatnya kepada Allah. Dan sekaligus itu menjadi peringatan bagi orang yang mengumbar pandangannya, maka akan mengotori hatinya dan akan mengurangi ketaatan kepada Allah. Nah, ini makna peringatan. Ingat-ingatlah, mana yang mau dipilih? Mau bertambah suci dan bertambah taat, atau semakin kotor dan semakin tidak taat? Kalau mau tambah suci dan semakin taat, jagalah pandangan, peliharalah kemaluan. Tapi kalau semakin kotor, maka biarkanlah dia diumbar. Nah, ini peringatan. Yang ketiga, ada ancaman. Ancaman itu mana? Di penghujung ayat. Penghujung ayat, innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka kerjakan. Ini ancaman katanya. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah tahu apa yang kalian buat. Karena ada orang mampu dia menjaga pandangannya. Kapan? Di saat di tengah keramaian. Kalau di depan anak, di depan istri, tidak pernah nengok-nengok yang porno-porno yang aneh-aneh. Tapi weko bila surang-surang lapai orang sadong. Baru. Nah, kata Allah, innallaha khabirum bima yasnaun. Jangan kalian sangka Allah tidak tahu. Walaupun tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada suami, tidak ada orang lain, cuman kita sendiri, di saat itu Allah tahu. Maka kalau ada orang yang berani melihat di saat dia sendiri, seakan-akan di saat itu dia sedang menghina Allah, tunggulah ancamannya nanti. Apa sebab? Karena dia menganggap tidak tahu Allah Ta'ala. Surang-surang berani nengok. Giliran tidak ada orang, berarti takut dia kepada orang daripada kepada Allah. Oh, bagarah sama den rumah kata Allah Ta'ala. Yang kecil tidak tahu loh dia. Maka ketika kita sedang sendiri itu, begitu terlihat, ingat langsung, oh, Tuhan sedang mengawasi dirimu. Allah Maha tahu atas apa yang kita kerjakan. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ayat ini merupakan ancaman. Jangan sekali-kali kalian berani-berani, walaupun tak ada orang lain, tetapi sungguhnya aku tahu, kata Allah. Aku tahu. Dan nanti di hari perhitungan kita akan berhitung. Itulah yang kita khawatirkan. Kayak Bapak sekalian rahmatullah ta'ala, ini barangkali beberapa butir-butir tentang menjaga pandangan dalam kitab ini. Mudah-mudahan bulan depan kita lanjut kepada pembahasan atau bab yang kedua. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa, Allah mudahkan kita bisa mengamalkannya sehingga benar-benar nanti menjadi berbuah, menjadi singgasana di dalam surganya Allah kelak. Amin. Sekian, terima kasih, banyak maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.